Ajukan JC dan whistleblower, ex-ketua DPRD siap bongkar korupsi hibah Jatim. Ketua DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Kusnadi tak main-main bakal membongkar semua yang terlibat dalam korupsi hibah Pemprov Jatim. Dia bahkan sudah mengajukan Justice Kolaborator atau JC dan whistleblower ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kuasa hukum Kusnadi, Harmawan H. Adam menjelaskan, JC dan whistleblower diajukan pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 dan telah diterima KPK pada hari yang sama. Mengapa langkah tersebut diambil Kusnadi? Ya, yang pertama, karena kita menilai perkara ini perlu dibuka untuk menjadi seterang-terangnya. Yang pertama itu. Yang kedua, hal yang dapat meringankan prinsipal kami. Ini secara teknis. Hal yang dapat meringankan prinsipal kami itu ya mengajukan JC maupun whistleblower. Whistleblowernya itu terkait HG, JC-nya itu terkait perkara yang sedang berjalan sekarang, hibah yang dianggap hibah emas ini. Kita ngajukan dua-duanya, JC maupun whistleblower dalam satu surat. Apakah itu artinya Kusnadi sudah mengakui bersalah dalam perkara hibah ini? Mengajukan JC dan whistleblower itu tidak harus mengakui salah. Cukup kita menjelaskan seterang-terangnya yang dibutuhkan oleh penyidik. Masalah nanti salah atau benar itu kan keputusannya ada di hakim. Agar JC dan whistleblower diterima KPK, lanjut Adam, Kusnadi akan membuka sejumlah hal. Pertama, terkait proses hibah yang benar, meskipun nomenklatur hibah hanya ada satu, yakni hibah saja. Tidak ada hibah eksekutif maupun legislatif. Yang membedakan hibah melalui eksekutif maupun legislatif ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jatim. Semua hibah itu sebenarnya punya eksekutif, karena DPRD provinsi itu tidak memiliki anggaran tersendiri. Jadi proposal yang masuk ke DPRD itu kepadanya juga kepada gubernur. Jadi tidak mungkin gubernur tidak tahu, karena kewenangan memberikan hibah atau tidak memberikan hibah itu ada di eksekutif. Prosesnya awalnya melalui Bapeda, setelah itu mungkin ada evaluasi melalui SKPD terkait, setelah itu NPHD. NPHD itu pun tidak antara legislatif dengan Pokmas, tapi antara gubernur dengan Pokmas. Diketahui, kasus hibah Pemprov Jatim ini sudah memenjarakan 4 orang, yakni penerima suap yang juga ex-wakil ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak yang divonis 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara. Serta 2 orang penyuap, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Kusnadi sendiri, diperiksa tim penyidik Lembaga Antirasuah sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama 20 orang lainnya, termasuk 3 anggota DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 lainnya, yakni AS diduga Anwar Sadat, AI diduga Ahmad Iskandar, dan MAH diduga Mahfud. Tak berhenti di 21 tersangka, KPK juga kembali menyasar Pemprov Jatim dengan menggeledah kantor Dinas Peternakan atau Disnak Jatim yang dikepalai India Aryani pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Sebulan sebelumnya, tanggal 16 Agustus tahun 2024, KPK juga menggeledah ruangan Biro Kesra Pemprov Jatim yang dikepalai Imam Hidayat. Bahkan di awal-awal Sahat diringkus KPK, kantor Hovifah Indar Parawansa saat menjadi Gubernur Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 juga digeledah KPK pada tanggal 21 Desember tahun 2022. KPK juga menyasar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim saat itu, Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekdaprov Jatim, Adi Karyono yang kini penjabat atau PJ Gubernur Jatim. Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat divonis, baik Hovifah maupun Emil tak pernah diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan.